Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Baik, sekarang Ibu ingin kalian melihat kiri dan kanan kalian. Adakah teman kalian yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa yang tidak berangkat? Rahma, Bu. Oh, iya ya, tidak berangkat ya. Ada yang tahu tidak kenapa Rahma tidak berangkat? Sakit, Bu. Adakah yang dititipin surat? Udah dimasukin lagi, Bu, tadi. Oh iya. Baik kalau begitu, kita doakan semoga Rahma cepat sembuh ya anak-anak dan dapat bergabung kembali bersama kita. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adakah dari anak-anak yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Baby. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Feby. Baik, untuk membakar jiwa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Anak-anak tahu tidak lagu nasional dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Bu. Baik, kalau begitu mari kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan bacaan literasi ya anak-anak. Ya, Bu. Ini, Bu. Baik, apakah semua sudah mendapat? Sudah, Ibu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya ya anak-anak. Baik, Bu. Apakah anak-anak sudah selesai membacanya? Sudah, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu ingin bertanya, apa amanat yang kalian dapat dari bacaan literasi ini? Ini, Bu. Tirulah sifat semut yang suka bergotong royong, ramah, dan saling menyayangi. Iya, tepat. Kita harus meniru sifat semut ya, anak-anak, karena dia memiliki sifat yang baik, suka bergotong royong, ramah, dan saling menyayangi. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan subtema dan tema apa yang akan kita pelajari dan juga tujuannya. Baik, untuk tema pembelajaran pada pagi hari ini masih dalam tema 1 ya anak-anak, yaitu indahnya keberagaman. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran keempat. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan anak-anak yang pertama mampu mengidentifikasi gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menemukan atau menentukan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menyimpulkan apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk saling berdiskusi dalam sebuah kelompok. Nah, diharapkan dalam diskusi tersebut anak-anak dapat menyebutkan. Kemudian selanjutnya, masih dalam satu cerita, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan manfaat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat dan juga dalam keberagaman. Kemudian nanti anak-anak akan melihat sebuah gambar atau beberapa gambar. Nah, dari situ diharapkan anak-anak dapat mengingat kembali contoh-contoh atau bentuk-bentuk kerjasama di dalam lingkungan. Kemudian, Ibu akan menayangkan video. Dari video tersebut diharapkan anak-anak dapat menyimpulkan kerjasama dalam keberagaman di masyarakat itu seperti apa yang terkait dengan persatuan dan juga kesatuan.
Kemudian yang terakhir, ibu akan mengajak anak-anak untuk saling berdiskusi dalam sebuah kelompok. Dalam hasil diskusi tersebut diharapkan anak-anak dapat membuat peta pemikiran tentang kerjasama, salah satu kerjasama dalam keberagaman di masyarakat. Begitu. Apakah anak-anak masih bersemangat? Masih, Bu. Baik. Selanjutnya, apakah anak-anak masih semangat? Masih, Bu. Bagus. Kalau begitu, ibu akan mengajak anak-anak untuk tepuk the best. Gimana itu, Bu? Baik. Silakan anak-anak perhatikan ibu ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Begitu ya anak-anak. Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Baik, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Jadi, ibu di sini ada sebuah teks bacaan. Nah, ibu akan bagikan ke kalian ya. Masih, Bu. Baik, sebelumnya ibu akan meminta kalian untuk membacakan teks ini. Namun, ibu akan menunjuk secara random kepada anak-anak. Jadi, satu orang akan membacakan satu paragraf ya anak-anak, satu paragraf saja. Nah, untuk paragraf pertama akan dibacakan oleh Feby. Kemudian, untuk paragraf yang kedua akan dibacakan oleh Dinda. Dan paragraf yang ketiga akan dibacakan oleh Feby lagi. Baik, silakan. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-temannya memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak walaupun berbeda-beda. Bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Baik, terima kasih. Bagi anak-anak yang sudah membacakan, mari kita beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Dari bacaan tersebut, kira-kira bacaan tersebut menceritakan tentang apa ya anak-anak? Perbedaan bukan menjadi halangan, Bu. Ya, perbedaan bukan menjadi halangan untuk mereka bekerja sama ya. Yang lain? Udin dan teman-teman saling bekerja sama dalam lomba untuk menghias kelas. Ya, Udin dan teman-temannya saling bekerja sama untuk menghias kelas ya anak-anak.
Baik, jadi dari cerita tadi, Udin dan teman-temannya saling bekerja sama untuk menghias kelas untuk perlombaan ya anak-anak. Walaupun mereka itu berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda, namun mereka tetap saling bekerja sama anak-anak. Walaupun mereka memiliki perbedaan, tapi itu bukan menjadi suatu hal yang menghalangi mereka untuk bekerja sama. Baik, selanjutnya apa yang anak-anak dapatkan atau amanat apa yang anak-anak dapatkan setelah membaca cerita tadi? Walaupun berbeda agama, tapi tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Iya, tepat. Walaupun mereka memiliki perbedaan, namun itu bukan menjadi penghalang mereka untuk saling bekerja sama ya anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya, kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui isi dari suatu paragraf? Dengan mencari ide pokok. Ya, betul. Dengan mencari ide pokok. Lalu, ada yang lain? Sebelumnya harus tahu gagasan pokok dan gagasan utama. Ia harus tahu terlebih dahulu mana yang merupakan gagasan pokok dan juga gagasan utama. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas kedua hal itu, yaitu gagasan pokok dan juga gagasan utama. Adakah dari anak-anak yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan juga gagasan apa satunya? Pendukung. Masih, Bu. Baik, coba anak-anak jelaskan. Ada yang ingin menjelaskan apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan kalimat inti paragraf. Oke, baik. Nak Dinda tadi mengatakan bahwa gagasan pokok merupakan kalimat utama dari inti paragraf ya anak-anak, itu betul. Lalu kemudian ada yang lain? Biasanya di awal dan di akhir. Ya. Nah, Nak Feby bilang biasanya gagasan pokok berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, itu juga betul ya anak-anak. Jadi gagasan pokok itu merupakan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kemudian biasanya letaknya itu berada di awal atau di akhir paragraf. Lalu untuk gagasan pendukung, adakah yang tahu? Saya, Bu, Ya, Nak Dinda. yang menjelaskan gagasan pokok. Iya, betul. Biasanya juga lebih dari satu kali. Iya, betul juga. Kalimat. Ya, biasanya lebih dari satu kalimat. Baik. Nah, jadi betul ya anak-anak yang dikatakan oleh Nak Dinda dan Nak Feby bahwa gagasan pendukung itu menjelaskan tentang gagasan pokok dan juga biasanya lebih dari satu kalimat. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah jelas? Jelas, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu ingin meminta anak-anak untuk melihat kembali paragraf pertama pada bacaan kita tadi, yaitu bacaan yang apa tadi? Perbedaan bukanlah penghalang. Ya, pada bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Baik, dari bacaan itu kira-kira paragraf mana yang merupakan gagasan pokok? Yang pertama, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, baik, adakah yang tahu kalimat berapa pada paragraf pertama yang menunjukkan gagasan pokok? Ada di bagian akhir, Bu, yaitu pada kalimat menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, pada kalimat ketujuh ya anak-anak. Baik, kemudian kira-kira untuk gagasan pendukungnya ada di kalimat keberapa? Ada
ada di kalimat pertama sampai 6, Bu. Iya betul, kalimat penjelasnya terdapat pada kalimat pertama sampai dengan kalimat keenam. Dari sini anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, adakah dari anak-anak yang ingin menyebutkan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya? Gagasan pokok menghias kelas tanggung jawab bersama. Iya, Terus pendukungnya itu tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. iya, Setelah itu, hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. betul. Lalu selanjutnya hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Betul. Lalu selanjutnya Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Iya, betul. Terus Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Setelah itu pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Iya, betul. Itu tadi gagasan. Gagasan Pendukung. Iya, kalau untuk gagasan utamanya tadi apa? Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Baik, sepertinya anak-anak sudah paham ya. Sudah, Ibu. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, mari kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Pernahkah kalian melakukan kerjasama dalam bentuk apapun itu saat kalian berada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah kalian? Pernah, Ibu. Nah, apa saja contohnya? Gotong royong, Iya, ada gotong royong, kerja bakti, ada kerja bakti, beres-beres, membersihkan ruang kelas. iya, beres-beres, membersihkan ruang kelas, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Baik, memperlihatkan kepada anak-anak beberapa gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? sedang Beres-beres. Oh, membangun rumah. Iya, gambar orang sedang membangun rumah atau Gotong royong. bergotong royong untuk membangun rumah. Kemudian kalau yang ini, membersihkan sekolah, kerja bakti. iya betul, ini gambar anak-anak yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolahnya ya anak-anak. Baik, kemudian yang terakhir, ada yang tahu ini gambar apa? Siskamling, Oh, Iya, sudah. iya. Ini adalah gambar orang yang sedang siskampling atau sedang meronda agar keamanan warga terjaga. Baik, ketiga gambar ini merupakan salah satu contoh apa anak-anak? contoh kerjasama, Ya, contoh kerjasama di lingkungan rumah dan sekolah. ya rumah dan sekolah dan juga di masyarakat. Baik, kalau begitu anak-anak sudah paham contoh kerjasama. Sudah, Ibu. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya, baik anak-anak, selanjutnya setelah anak-anak membaca cerita, ya kedua cerita yang sebelumnya dan juga gambar-gambar ini, apakah anak-anak tahu manfaat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari? Agar pekerjaan lebih cepat selesai. Ya betul, agar pekerjaan jadi cepat selesai. Pekerjaan tersebut jika dikerjakan bersama-sama tentunya akan menjadi pekerjaan yang lebih ringan. Kemudian ada lagi, Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. iya, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan dapat mengikat tali persaudaraan. Kemudian ada lagi, Untuk menumbuhkan jiwa sosial. ya betul, untuk menumbuhkan jiwa sosial kita dan menciptakan kepedulian terhadap sesama manusia.
Baik, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Anak-anak simak ya videonya. Iya, Bu. Hai teman, namaku Boni dan ini adikku Boy. Halo Nina. Halo Boni. Aku Coki. Hai Jojo. Hai Boni. Wah, teman-teman. Ayo ke sini kita main. Ayo kita main. Boni. Manfaat kerjasama. Kita main di sini saja ya. Ayo. Wah, kok sempit? Iya, meja gambar ini yang membuat ruangan ini menjadi sempit. Ya, terus kita main di mana? Kalau di teras depan masih kotor. Ruang belakang sedang dipakai ayah. Di mana ya? Di sini saja kita pindahkan meja ini ke sudut ruangan itu. Oh iya ya, ayo kita angkat bersama-sama. Ayo. Nah, lebih luas kan? Ternyata kalau kita mengangkatnya bersama-sama akan lebih mudah memindahkan meja itu. Betul sekali, Jo. Ayo, sekarang kita main luar tangga. Yuk ayo kita kerjasama. Ayo kita bekerja sama, membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Yuk ayo kita kerjasama. Ayo kita bekerja sama, membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat, hal yang berat menjadi ringan. Yuk ayo kita kerjasama. Yuk ayo kita kerjasama. Ilmu pengetahuan. Saling membantu sesama adalah hal yang mulia. Senang membantu juga membuat kita banyak teman. Di sebelah sana. Iya, aku saja yang menyapu. Kamu mengelap mejanya ya. Karena dengan kerjasama, segala hal menjadi lebih mudah. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing.
Menarik, Bu. Baik, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apa yang dikisahkan dalam video tadi? Bonnie dan teman-temannya yang saling bekerja sama untuk menggeser meja ke sudut ruangan agar tempat menjadi lebih luas. Iya. Jadi video tadi menceritakan Bonnie dan teman-temannya yang bekerja sama untuk menggeserkan meja ke sudut ruangan agar ruangannya menjadi lebih luas. Kemudian apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi ringan. Iya, bekerja sama membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Ada lagi? Dapat menambah teman. Ya, dapat menambah teman. Jika kita saling bekerja sama, entah dengan siapapun itu, tentunya kita akan menjadi lebih akrab ya anak-anak. Baik, selanjutnya adakah yang ingin menyimpulkan dari isi video tadi? Saya, Bu. Baik, Dinda. Saling membantu adalah hal yang mulia. Lalu bekerja sama dapat membuat pekerjaan jadi ringan. Iya, betul yang dikatakan Kak Dinda ya anak-anak. Bekerja sama itu dapat membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Dan karena kita saling membantu, maka pekerjaan itu akan lebih cepat, lebih ringan dan cepat selesai. Baik, saling membantu itu adalah hal yang positif atau yang negatif anak-anak? Positif. Ya, saling membantu itu adalah hal yang sangat mulia. Dengan bekerja sama, kita dapat menambah teman yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Baik, sampai di sini apakah anak-anak sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Baik, mari kita lanjutkan. Apakah anak-anak masih semangat? Masih, Bu. Baik, untuk membakar semangat kita, mari kita tepuk the best. Masih ingat kan? Masih, Bu. Baik, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Baik, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi bersama dengan kelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Karena jumlah siswa di sini ada 10 orang, maka silahkan kita mulai berhitung 1 dan 1 2 begitu sampai seterusnya, dimulai dari Nak Feby. 1, 2, 2, 2. Ya, silahkan anak-anak berkumpul ke dalam kelompoknya masing-masing ya anak-anak. ya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya anak-anak. Apakah semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Baik, silahkan anak-anak kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Setelah kalian selesai mengerjakan, akan ada presentasi dan juga hal yang menarik. Apa itu? Apa itu, Bu? Nanti akan Ibu jelaskan setelah kalian selesai mengerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, waktu mengerjakan bisa dimulai dari sekarang. Baik, apakah anak-anak semua sudah mendapatkan LKPD? Sudah, ya, Bu. Baik, untuk presentasi kali ini, nanti setelah Ibu mengucap siapa yang akan menjawab nomor sekian, silakan anak-anak acungkan jari, kemudian kelompok yang mengacungkan jari terlebih dahulu akan mempresentasikannya. Baik, setelah kelompok yang mempresentasikan itu selesai menjelaskan dan ternyata jawabannya benar, akan mendapatkan 1 poin. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, silakan anak-anak membuka LKPD yang bahasa Indonesia. Di situ ada 2 soal ya anak-anak. Kalian diminta
didata untuk menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Kelompok mana yang ingin menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Baik, dari kelompok? Kelompok 1. Ya, silakan. Nah, jadi teman-teman, gagasan pokok dari paragraf 1 ini yaitu menghias kelas tanggung jawab bersama. Gagasan pendukungnya yaitu tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang untuk ke sekolah menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Setelah itu Bapak sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Setelah itu Udin dan teman-teman sekelasnya datang ke sekolah. Nah, yang terakhir pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Baik, betul ya anak-anak. Selamat untuk kelompok 2. Selamat mendapatkan 1 poin. Mari kita beri tepuk tangan. Ibu tulis ya poinnya. Kemudian, adakah yang ingin menjawab soal nomor 2? Saya, Bu. Baik, dari kelompok? Kelompok 1. Baik, silakan maju ke depan. Tadi aku salah mengucap ya? Nggak apa-apa, lanjut kelompok 2 ya, maksudnya Dina. Gagasan pokoknya yaitu bekerja sama selalu menyenangkan. Gagasan pendukungnya siang hari sekolah semakin ramai. Lalu kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Lalu selanjutnya selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Lalu senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik meja untuk menggantung lampion di kertas, dan ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Sudah, Bu. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan. Benar ya anak-anak, selamat kelompok 2 mendapatkan 1 poin. Silakan dari kelompok? Kelompok 1, Bu. Iya, silakan kelompok 1. Di sini peta konsep kami yaitu tentang gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya yaitu membersihkan selokan, menghias desa atau kompleks perumahan, membangun pos kamling, dan membangun masjid. Ciri-cirinya yaitu dilakukan secara sukarela, dilakukan untuk kepentingan umum, dilakukan oleh seluruh atau hampir sebagian warga. Yang bukan contoh dari gotong royong yaitu membangun gapura desa tapi dibayar, membangun pos ronda tapi dibayar, membangun rumah warga tapi dibayar. Iya, betul. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1. Baik. Selamat untuk kelompok 1 mendapatkan 1 poin. Wah, di sini sudah terlihat ya anak-anak, kelompok berapa yang mendapatkan skor paling banyak. Kelompok 1 mendapatkan 1 poin. Mari kita beri tepuk tangan. Yeay. Kemudian kelompok 2 mendapat 2 poin. Mari kita beri tepuk tangan. Yeay. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2 ya. Baik, selanjutnya, apakah saat mengisi LKPD anak-anak merasa kesulitan? Tidak, Ibu. Baik, sepertinya anak-anak sudah paham semua ya. Sudah, Bu. Baik. Untuk mengulas kembali, tadi di LKPD pertama anak-anak sudah menentukan di dalam tabel gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok itu merupakan gagasan yang
kalimatnya inti itu paragraf. ya, yang merupakan kalimat inti paragraf dan juga biasanya berada di Awal dan di akhir. Ya, biasanya berada di awal atau kalau tidak di akhir paragraf. Kemudian jika gagasan pendukung itu menjelaskan Gagasan pokok. ya, menjelaskan gagasan pokok. Kemudian biasanya lebih dari Satu satu kalimat. kalimat. Baik. Dari sini anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Baik. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar apa saja anak-anak? Gotong royong, Iya, perbedaan gotong royong. beragama. Ya, tadi di awal anak-anak sudah Membaca cerita. membaca cerita, kemudian menentukan Gagasan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak sudah jelas belum apa bedanya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung? Sudah, Ibu. Bagus. Kemudian setelah itu anak-anak masih ingat nggak manfaat kerjasama? Masih Ya, apa saja? mempermudah pekerjaan. Ya, mempermudah pekerjaan. Kemudian Menumbuhkan sifat sosial. ya, menumbuhkan sifat sosial dan juga Mempererat tali persaudaraan. iya, mempererat tali persaudaraan atau memupuk rasa sosial. Jadi manfaat kerjasama dalam kehidupan itu yang pertama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan sehingga pekerjaan tersebut dapat mudah terselesaikan. Kemudian juga menumbuhkan rasa persaudaraan, kebersamaan untuk mempererat tali persaudaraan. Kemudian selain itu juga dapat menumbuhkan rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama manusia. Baik. Masih ingat nggak anak-anak apa saja bentuk kerjasama itu? Tadi ada 3. Ini Bu, siskambling, Ya, siskampling, betul. Gotong royong. Gotong royong, kerja bakti, kerja bakti, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Baik, dari pembelajaran kali ini Ibu ingin tanya, apa yang kalian dapatkan? saya jadi tahu apa itu kegiatan gotong royong. Ya, Itu jadi tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. iya. Ada yang lain? Dapat mengetahui bisa saling bekerja sama itu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Iya, betul. Baik, betul ya anak-anak katakan tadi. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang kebersamaan dan menghargai sebuah perbedaan untuk saling bekerja sama. Jadi, ketika kita bekerja sama, maka pekerjaan tersebut akan menjadi ringan. Saling membantu atau bekerja sama itu adalah kegiatan yang sangat mulia anak-anak. Jadi dengan bekerja sama, kita dapat menambah teman dan dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Baik, dari pembelajaran hari ini apakah anak-anak sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Sudah, Ibu. Bagus. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, Bu. Bagus, senang. Ibu senang melihat kalian juga senang. Kemudian, hal apa yang paling menarik atau kegiatan apa yang paling menarik? Berkelompok, Bu. Iya, berkelompok. Ada Kita lagi? itu membuat mind map. Iya, membuat mind map. Aduh, Ibu bangga dengan kalian karena keaktifan kalian. Baik, setelah itu Ibu berharap semoga kalian dapat menjadi pribadi yang dapat bekerja sama ya anak-anak untuk membangun bangsa dan negara kita. Karena bekerja sama itu akan memperingan pekerjaan. Dan ingat, kerjasama itu adalah pekerjaan yang mulia dan juga memiliki banyak sekali manfaat. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan pengumuman. Jadi setelah ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi dan juga lembar refleksi. Anak-anak isi ya setelah Ibu bagikan. Ibu.
isinya bisa di rumah. Lalu kemudian dapat dikumpulkan besok pagi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, bagi kelompok yang tadi menjadi juara, silahkan untuk mengambil hadiahnya besok pagi ya di sekolah. Baik Bu, oke bagus. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silahkan Nak Dinda. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Bu.